Heeh. Gimana hari ini kegiatannya? Nah, ini Mbak Vera nih datang akhirnya. Badannya kerkas-kerkas. Malam Mbak Vera. Yuk, selamat bergabung. Yuk, tadi barusan saya cari. Kerkas-kerkas itu bahasa apa ya? Saya kok nggak ngerti. Semoga Mas Bagus sambil istirahat aja. Suara jelas walaupun penglihatan suara. Oh, meriang. Greges itu tuh. Kerkas-kerkas. Oh iya, 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 iya. Baru nyambung saya. Waalaikumsalam Mas Didi. Duh, yang udah seger ya, habis mandi ya. Ya, semoga yang lagi nggak enak badan sambil dengerin suara saya terus jadi sembuh. Harapannya sih. Dan semoga nggak semakin sakit karena pusing mikir pelajarannya. Oke, sambil makannya lasles. Lasles itu apa lagi? Lasles itu apa, Mas Bagus? Udah, ini sambil kita melangkah ke materi berikutnya. Sekarang saya mau tanya masalah materi minggu lalu. Nah, ini kan sambil mengingat ya, sejauh mana teman-teman nangkep apa yang saya omongan kemarin. Yuk, minggu pertama kemarin kita bahas apa ya? Saya minta pendapatnya dong, satu-satu dong. Mbak-mbak mas-mas yang cantik, cakep. Kita bahas apa ya kemarin? Nah, ini pertanyaannya Mbak Ratna ini pas. Bahas apa? Bahas apa kira-kira kita minggu kemarin? Manajemen keuangan. Iya, benar manajemen keuangan. Nanti sampai minggu ke depan sampai ke 8 juga pembahasannya manajemen keuangan ini. Fungsi, sip. Lihat dulu fungsi manajemen keuangan. Apalagi? Apalagi? Apalagi selain Mbak Tri, yang lain Mbak Widya, Mbak Suci, Mas Didi, fungsi dan tujuan. Boleh. Alhamdulillah ya Allah. Tugas manajer keuangan. Boleh. Terus, fungsi benar, tugas manajer keuangan benar. Keputusan sip. Ini yang saya nantikan. Keputusan. Saya mau tanya keputusan. Keputusan ada berapa? Keputusan yang kita bahas kemarin ada berapa? Dua. Ada yang mau melengkapi Mbak Winarsi? Ada yang mau menyempurnakan? Tiga. Oh, tambah lagi. Habis ini ada lagi empat. Gitu. Dua apa tiga jadinya? Satunya, yuk satunya apa yuk? Satunya apa yuk? Ada keputusan pendanaan, keputusan investasi. Satunya kebijakan. Ya, kebijakan apa Mbak Tri? Yuk, apa yuk? Yang terakhir. Kalau pendanaan, kebijakan dividen sip. Ya, keputusan pendanaan itu yang seperti apa, investasi itu yang seperti apa, kebijakan dividen yang seperti apa. Penggunaan dana, ya penggunaan dana yang mana Mbak Tri? Yuk yang lain ini mana Mbak Salma, Mas Bagus,
Mbak Widya, Mbak Vera, Mas Didi. Keputusan investasi berhubungan dengan penambahan aset. Boleh, benar. Nah, penggunaan dana, keputusan pendanaan. Hmm. Nah, ini Mbak Salma nih. Keputusan investasi menyangkut masalah bagaimana harus mengalokasikan dana dalam bentuk-bentuk investasi. Boleh. Kalau pendanaan bagaimana memperoleh dana, sip, benar. Makasih Mbak Salma, Mbak Suci, Mbak Tri atas inputnya. Nah, ini kebijakan dividen nih, belum ada yang bahas. Yuk, kalau kebijakan dividen, kebijakan dividen mengenai apa ya? Apakah mau diberikan pada pemegang saham, atau dipakai untuk operasi perusahaan sebagai laba ditahan? Sip, Mas Didik luar biasa. Mbak Suci nih mengenai pembagian laba. Mbak Widya pembagian hasil usaha dalam bentuk saham. Pembagian dividen. Bentar Mbak Widya. Kebijakan dividen adalah pembagian hasil usaha dalam bentuk saham. Ada yang mau meluruskan jawabannya Mbak Widya? Ini menyentuh poinnya, tapi sepertinya ada sedikit bagian yang salah tafsir. Nah ini sudah jawab Mbak Salma nih. Keputusan dividen itu bagian keuntungan yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham. Nah ini jawabannya Mbak Salma ini menjawab pertanyaan saya atas pertanyaannya Mbak Widya ya. Apa saling membantu ya teman-temannya. Kalau misalnya ada salah satu yang sepertinya kurang sempurna, disempurnakan. Ya, tapi saya anggap dari sebenarnya materi pertama kita kemarin itu lebih ke masalah keputusan ini ya. Jadi masalah keputusan ini saya ulangi lagi. Manajer keuangan yang memiliki fungsi manajemen keuangan itu bertindak sebagai intermediari. Kalau kemarin saya gambarkan ke teman-teman, itu dia ada di tengah-tengah antara pasar keuangan dengan investasi perusahaan. Jadi kalau pendanaan, ini kalau saya ulang lagi ya, dari PPT yang kemarin. Nah, fungsi manajemen keuangan ya. Suaranya hilang. Halo? Halo? Masih bisa dengar semuanya? Jelas. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya di layar ya. Jadi ingat-ingat kalau masalah fungsi manajemen keuangan ya, itu ada 3. Di manajer keuangannya itu ada di tengah-tengahnya. Mbak Yuliana online-nya pakai apa ya? Kayaknya dari minggu kemarin jaringannya kurang mendukung. Ini teman-teman online-nya pakai apa? Pakai wifi atau pakai kabelan atau pakai handphone atau gimana? Pakai tab wifi ya? Oh, oke, hampir semua pakai wifi ya. Biasanya emang kalau wifi, kalau jaringannya ketutup terus putus sedikit. Nggak apa. Nanti semoga ini jelas ya tapi ya, wifi-nya Taiwan kan tokcer ya. Kenceng. Oke, saya ulangi lagi. Jadi fungsi manajemen keuangan, teman-teman ingat ini ada 3 kotak. Di tengah-tengahnya itu ada manajer keuangan. Nah, manajer keuangan ini ada di tengah-tengah antara pasar keuangan dengan aktiva perusahaan. Jadi kalau yang nomor 1 itu ada tanda panah dari pasar keuangan ke manajer keuangan, artinya manajer keuangan ini mencari dana. Mencari dana dari mana? Dari pasar keuangan. Berarti itu namanya keputusan pendanaan.
Terus berlanjut ke panah yang nomor 2, dari manajer keuangan ke aktiva perusahaan. Maksudnya berarti manajer keuangan menggunakan dana yang dia ambil dari aktivitas nomor 1 untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan aktiva perusahaan. Itu dinamakan keputusan investasi. Ya. Nah, dari keputusan investasi tadi, perusahaan kan melakukan operasi, memproduksi barang, barangnya dijual, mendapatkan hasil, mendapatkan pendapatan atau peningkatan penjualan yang dikelola oleh manajer keuangan, yaitu aktivitas nomor 3 ya. Nah, terus ada keputusan yang terakhir, yang nomor 4. Itu ada 4A sama 4B. Keputusan apakah laba yang dihasilkan dari operasi itu akan dikembalikan ke pasar keuangan dalam arti kepada pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dalam bentuk dividen, ataukah laba usahanya itu dikembalikan untuk operasional perusahaan menjadi laba ditahan. Itu namanya keputusan investasi. Oke, sampai di sini jelas ya? Semuanya masalah fungsi manajemen keuangan? Jelas? Jadi saya tidak perlu ngulang lagi ya. Jadi memang 30 menit pertama saya fokuskan untuk membuat ini pemahaman lagi ya. Oke, terus fungsi manajemen keuangan sudah. Nah, kemarin kita membahas apa lagi? Yang kedua, selain masalah fungsi manajemen keuangan dan keputusannya. Yang kedua kita bahas apa lagi? Yuk. Masih ada yang ingat? Apa ya? Kita bahas apa yang kemarin ya? Makasih inputnya Mbak Vera. Kita bahas yang kedua adalah nilai waktu uang. Yang ada dua, yaitu ada namanya nilai sekarang dan nilai masa depan. Oke, yang dimaksud nilai sekarang yang seperti apa, nilai masa depan yang seperti apa? Ayo, Mas Bagus, Mbak Ratna, Mbak Widya, suaranya putus-putus. Saya berusaha untuk tidak bergerak kemana-mana, biar jaringan LAN saya nggak keputus. Yang lain gimana? Suaranya putus kah? Atau jaringannya putus kah? Gimana? Oke, jelas. Nah, kalau suara saya jelas, berarti pertanyaannya jelas apa enggak? Pertanyaannya sudah jelas belum? Suaranya dalam. Aduh, jangan komen suara saya. Fokus pertanyaan. Pindah tempat ke yang deket itu aja, Mbak Vera. Pindah ke wifi-nya, ke deket pemancar wifi-nya. Oke, suara saya jelas, pertanyaannya juga jelas. Sekarang jawabannya. Yuk, bedanya nilai waktu uang sama nilai masa depan. Ya, tab-nya dideketin sama laptopnya aja. Coba. Mas Bagus, nilai uang masa depan beda dari nilai uang sekarang bila diberikan barang atau jasa. Nah, perbedaannya di mana Mas Bagus? Ini kan bilangnya beda. Oh, enggak apa-apa Mbak Widya. Mbak Widya mendekat ke itu aja, ke pemancarnya wifi yang di rumah. Biasanya kalau lebih dekat, lebih kuat.
Waduh, di kamarnya bos. Gitu pintunya dibuka dikit aja, pintu kamarnya Mbak Widya. Jadi biar kecipratan dikit-dikit jaringannya. Nah, yuk kembali lagi ke pertanyaannya. Mas Bagus tadi udah jawab kalau nilai uang masa depan sama sekarang itu kalau dibelikan barang atau jasa bisa berbeda. Nah, bedanya di mana? Nilai uang sekarang dengan yang akan datang tidak sama. Sip, benar. Kenapa bisa jadi tidak sama? Pertanyaannya. Hmm, yuk, ada yang masih ingat? Karena inflasi, ya boleh. Inflasi itu sebabnya utamanya adalah dari kenaikan suku bunga ya. Harga sekarang dan harga yang akan datang beda. Oh, enggak apa-apa Mbak Tri, langsung gabung aja. Langsung gabung sama pembahasan teman-temannya. Harga sekarang dan harga yang akan datang beda. Oke, benar. Oke. Sekarang semua perhatikan yang ada di layar laptopnya. Di PPT saya di pertemuan yang pertama. Jadi nilai waktu itu kan ada dua. Ada nilai waktu sekarang atau present value. Dan ada nilai uang masa depan atau future value. Nah, sekarang teman-teman perhatikan rumus yang pertama dulu. Ya, yang atas. Future value. Future value itu adalah nilai masa depan. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman mikir sekarang dan merencanakan punya uang di masa yang akan datang. Jadi misalnya teman-teman nabung sekarang, mendepositokan uang. Sekarang nabungnya 100 juta dengan bunga 10%. Dalam jangka waktu 5 tahun dari tahun ini, berapa uang yang saya punya? Itu adalah pertanyaan untuk mencari future value. Jadi kuncinya, teman-teman, kalau mencari future value, nilai saya di tahun yang akan datang jadi berapa? Gitu ya. Nah, kalau future value karena nilai sekarang, nilai masa depan itu kan pasti lebih besar daripada nilai yang saat ini, ya. Kalau karena suku bunga itu kan selalu meningkat. Jadi nilai sekarang itu pasti lebih kecil daripada nilai yang akan datang. Jadi rumusnya present value-nya atau nilainya kita sekarang atau nilai pokok yang kita tabungkan itu dikalikan dengan ini. Kalau teman-teman lihat yang saya buletin ini, nah, I plus 1 plus I pangkat N. Itu namanya faktor faktor bunga kalau nggak salah. Ya, faktor bunga. Jadi teman-teman, misalnya sekarang tadi contoh saya nabung 100 juta, berarti PV-nya itu 100 juta. Uang yang teman-teman punya sekarang itu 100 juta. I-nya, I itu kan bunganya. Bunganya tadi berapa? 10%. 10% berarti 0,1. 0,1 pangkatkan N. N itu jangka waktu dari sekarang ke tahun keberapa yang teman-teman mau. Kalau teman-teman mau 10 tahun lagi berarti pangkat 10. Ya. 1 ditambah 0,1 kan 1,1. 1,1 pangkat 10 dikalikan dengan present value-nya. Jadi teman-teman ingat kalau ngomong masalah berapa uang di masa depan itu berarti rumusnya present value-nya dikalikan. Ya. Kalau teman-teman ini udah masalah future value udah jelas belum? Kalau kemarin saya kasih contoh adalah orang yang pengen nyekolahin anaknya ke fakultas kedokteran padahal anaknya masih umur 5 tahun. Ya, kalau teman-teman ingat contoh saya kemarin. Jadi
anaknya masih umur 5 tahun, tapi bapak ibunya pengen anaknya masuk kedokteran. Berarti itu masih 18 tahun, 13 tahun lagi. Karena umurnya anak masuk kuliah biasanya 18 tahun. Nah, jadi orang tuanya itu berpikir berapa tabungan yang harus saya siapkan saat ini kalau di masa yang akan datang itu nah, bentar, sorry. Jadi pertanyaannya, orang tuanya harus nabung berapa saat ini biar nanti 13 tahun lagi si anak itu bisa kuliah dengan nilai yang berlaku saat itu. Ya. Jadi kan totalnya present value-nya, total kuliahnya saat ini tuh setiap semesternya, setiap tahunnya 530 juta. Tapi kan pasti ketika si anak ini sudah masuk kedokteran nanti, nilainya sudah tidak mungkin 530 juta lagi, pasti lebih tinggi. Nah, karena pasti lebih tinggi, pastinya berapa, Bu? Ya, mari kita hitung. Kalau sekarang aja 530 juta, berarti dikalikan 1 plus I. I itu bunga, bunganya 10%. Di sini berarti 0,1 pangkat N. N-nya berapa? 13 tahun lagi. Berarti 1 plus 0,1 pangkat 13. Dikalikan dengan 530 juta. Artinya apa teman-teman? Kalau present value-nya nilai sekarangnya 530 juta, 13 tahun lagi nilainya itu menjadi 1,8 miliar. Ya. Ini konsepnya present value. Teman-teman sudah paham semuanya masalah present value atau masih ada yang bingung? Oke, paham ya? Gampang. Sip. Nah, sekarang kebalikannya, kita membahas masalah future value. Kalau tadi present value sudah ngerti semuanya, sekarang saya mau tanya, kalau future value gimana? Siapa yang bisa kasih contoh untuk future value? Itu sebenarnya kebalikannya aja. Gimana? Present value. Oh enggak, future value. Tadi kan present value katanya udah paham. Nah, sekarang saya tanya, kalau gitu future value yang seperti apa? Future value itu nilai sorry, present value, ha, bener. Aduh, kebalik. Sorry, ha. Kalau future value kan tadi sudah tahu contohnya. Nah, sekarang kalau present value. Gimana? Yuk. Yuk, ketik. Siapa yang muncul jawabannya pertama kali? Iya, future value. Ini Mbak Suci typing. Ada Mbak Salma typing, Mas Didi typing. Oh, senang banget nih saya. Banyak banget yang typing. Mbak Vera typing. Yuk, silakan contohnya future value. Nilai sekarang tidak sama dengan 13 tahun yang lalu, benar. Tidak samanya jadi seperti apa? Saya akan menerima uang 3 tahun yang akan datang 10 juta dengan tingkat 10. Jadi penyelesaiannya gimana?
Sejumlah uang yang saat ini dapat dibungakan untuk memperoleh jumlah yang lebih besar. Berapa nilai uang saat ini untuk nilai tertentu di masa yang datang? Nah, ini Mbak Tri Wahyuni nih. Memper-memper dikit. Berapa nilai uang saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang? Bisa jadi kayak gitu. Ya, ada yang lain, masa cuma 4 orang? Jadi kayaknya Mbak Vera juga ketik-ketik gitu. Ini Mbak Yuliana kemana ya? Penghitungan perkiraan uang yang akan didapat dengan hitungan bunga relevan per tahun. Gimana? Yuk sambil saya catat. Itu sudah saya kasih clue itu, warisan. Oh, contoh soal. Oh, ini Mbak Suci langsung dikasih contoh soal. Nah, sekarang bentar, semuanya perhatikan. Aduh, suaranya putus-putus ya. Aduh, maaf ya Mbak Vera. Saya juga bingung ini, nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti rekamannya ya. Coba dilihat lagi. Oke, sekarang saya tertarik sama soalnya Mbak Suci. Ya. Ini ada penyelesaian 10 juta. Terus ada 0,1. Terus ada 3. Ya. Dalam kayak di gua. Aduh, ini mah bawaan bayi, Mbak. Present value bagaimana menentukan nilai sekarang jika yang diketahui nilai yang akan datang. Benar. Sip. Jadi, sebenarnya ya ini saya lengkapi dulu ya. 751314. Nah, ini saya tertarik sama soalnya Mbak Suci tadi. Ya. Mbak Suci tadi kasih contoh. Saya akan menerima uang 3 tahun yang akan datang. 10 juta. Ya, jadi 10 juta ini berapa nilai yang akan diterima di masa yang akan datang. Tingkat bunganya 10%, jadi 0,1. Ya. Dan karena akan diterima 3 tahun yang akan datang, berarti N-nya jadi 3. Ya. Nah, sekarang jawabannya 751314. Sekarang saya tanya, 751314 itu berarti apanya? Berarti present value-nya, benar. Maksudnya, kalau teman-teman mendapat pertanyaan mengenai present value, ini saya kasih contoh warisannya. Kenapa warisan? Misalnya itu gini, ada seorang bapak itu nanti berharap ngasih anaknya uang sebesar katakanlah 100 juta. Atau pakai contohnya Mbak Suci deh, 10 juta. Jadi si bapak ini berencana nanti mau kasih anaknya 10 juta. Ini bapaknya sudah tua ya. Nah bapaknya ini nanti kira-kira saya ini pengen ngasih anak saya uang 10 juta 3 tahun lagi. Gitu. Jadi ceritanya bapaknya ini 3 tahun lagi pensiun. Pensiun kan sudah tidak punya uang, jadi pengen ngasih anaknya uang 10 juta. Asumsinya tingkat bunganya 10%. Jadi 10 juta di 3 tahun yang akan datang itu sama dengan